Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Boni. Di video kali ini kita bakal melanjutkan sesi pertama yang di video sebelumnya yaitu part 1 yang mana kita sudah menjelaskan ya sejarah konflik akhir zaman antara Palestina versus Israel dari sejarah pernabian sampai dengan merdekanya Israel ya. Nah, di part 2 di video kali ini kita bakal membahas kelanjutannya nih dari sejarah Israel merdeka sampai dengan peperangan dan upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Tanpa basa-basi, kita langsung aja saksikan videonya. Uh, yeah. Uh. Dimulai dari perginya Inggris ya. Jadi Inggris itu udah keluar dari wilayah Palestina dan pada saat itulah Israel memerdekakan dirinya pada 14 Mei 1948. Dan pada hari itu juga ketika mereka mendengar ya, negara-negara Arab itu mendengar bahwa Israel sudah memerdekakan diri, mereka langsung menyerang Israel. Siapa aja yang nyerangnya? Mesir, Suriah, Jordan, Irak, itu mereka bersama-sama ya menyerang Israel karena mereka itu tidak setuju apabila Israel merdeka di wilayah Palestina. Alasannya kenapa? Karena kalau misalnya Israel itu memerdekakan diri, itu artinya hak-hak yang dimiliki oleh Arab Palestina itu mungkin bisa dipertanyakan di kemudian hari ya. Jadi karena Israel udah merdeka, mungkin mereka akan lebih semena-mena kepada Arab Palestina yang merupakan penduduk natif dari wilayah Palestina. Jadi mereka itu nggak mau kalau misalnya Arab Palestina ini sampai dijajah oleh Israel nantinya. Jadi mereka tanpa basa-basi langsung menyerang Israel yang pada saat itu baru memerdekakan diri. Tapi jangan salah, Israel itu kan mereka sudah mempersenjatai dirinya sendiri sebelum merdeka ya. Sampai mereka bisa menyerang Arab Palestina, mereka bisa menyerang Inggris pada saat itu. Dan lalu mereka juga ternyata diberikan suplai senjata oleh Amerika dan juga Inggris itu sendiri. Jadi mereka tuh bisa melakukan defense terhadap serangan-serangan dari negara-negara Arab tersebut. Dan pada saat itulah kita mengenal istilah disebutnya Nakba ya. Jadi Nakba itu artinya katastrofi. Katastrofi itu apa? Bencana dahsyat. Jadi sekitar 700.000 penduduk Palestina itu displaced. Nah, kalau bisa kalian cari browsing di Google itu namanya displacement of Palestinian people. Nah, artinya apa? Displacement itu artinya 700.000 penduduk Palestina itu tidak memiliki wilayah. Mereka itu dipaksa pergi dari rumahnya dan tidak memiliki tempat tinggal. Jadi mereka itu berbondong-bondong hijrah dari wilayah Palestina pergi ke negara-negara tetangga. 700.000 orang ya. Hasil dari peperangan ini adalah 70% sampai 80% wilayah Palestina itu dicaplok oleh Israel, termasuk Yerusalem Timur. Jadi Yerusalem Timur itu kan sudah ditetapkan sebagai wilayah internasional PBB ya, United Nations. Tapi akhirnya dicaplok juga sama Israel karena mereka diklaim memenangkan pertarungan melawan negara-negara Arab yang menyerang mereka pada saat Independence Day mereka. Setelah peperangan kemerdekaan Israel pada 1948, lalu terjadi peperangan Suez ya. Jadi terdapat krisis Suez pada tahun 1956. Nah, jadi asal mulanya adalah memang terusan Suez ini ditutup oleh Mesir kepada Israel. Nah, jadi Mesir ini dan Gaza itu diserang oleh Israel karena Israel itu menginginkan agar jalur Suez ini dibuka untuk jalur perdagangannya Israel. Nah, setelah Israel menyerang Mesir, lalu disusul oleh Prancis dan Inggris juga menyerang Mesir, terjadilah bentrok antara Mesir melawan 3 negara ini, yaitu Israel, Prancis, dan juga Inggris. Jadi memang kita harus pertanyakan ya, kenapa Israel itu bisa menyerang Mesir? Karena Presiden Mesir saat itu memprivatisasi perusahaan yang mengelola Suez. Nah, karena hal itu ditakutkan oleh Israel akan menghambat bagaimana mereka itu bekerjasama dalam bidang perdagangan ya. Karena memang vital sekali, perusahaan Suez itu vital sekali untuk wilayah tersebut. Dan apabila ditutup oleh perusahaan yang mengelola terusan Suez, maka Israel udah nggak punya jalur lagi untuk melakukan perdagangan di daerah tersebut. Akhirnya mereka menyeranglah Mesir ya, supaya mereka dipaksa untuk membuka kembali jalur perdagangan tersebut untuk Israel. Lalu dengan tekanan oleh Uni Soviet dan Amerika saat itu, akhirnya 3 negara ini ya, Israel, Prancis dan juga Inggris memberhentikan serangannya ke Mesir. Lalu pada 1967 terjadi perang 6 hari atau Six Day War. Nah, jadi alasannya ini masih sama dengan perang Suez ya. Jadi waktu perang Suez itu kan perusahaan yang mengelola perusahaan Suez itu diprivatisasi oleh Mesir. Jadi ditakutkan oleh Israel
bahwa nanti perdagangan global itu akan terhenti oleh Mesir di situ ya untuk Israel. Nah, di perang 6 hari ini itu terusan Sueznya ditutup lagi oleh Mesir ya. Jadi memang secara tidak langsung memprovokasi Israel. Jadi ini adalah upaya Mesir untuk melemahkan Israel dari sisi ekonomi. Jadi terusan Suez itu karena dimiliki oleh Mesir itu ditutup oleh Mesir ya. Jadi si Israel ini menyerang lagi Mesir untuk kembali memaksa membuka terusan Suez untuk perdagangannya Israel. Jadi di Sinai Peninsula dan Gaza itu perang antara Mesir dan juga Israel. Lalu di Yerusalem Timur itu Yordania juga ikut menyerang ya, membantu Mesir menyerang Israel. Lalu di utaranya itu Golan Heights, Suriah juga menyerang Israel. Namun memang pada saat itu kemampuan tempur Israel memang jauh di atas mereka ya, bertiga ya. Pada akhirnya 3 negara itu kalah, mereka menandatangani peace treaty dengan Israel, dan 3 wilayah tersebut itu diambil alih oleh Israel. Jadi Sinai Peninsula itu diambil oleh Israel dari Mesir, lalu tepi barat dan Yerusalem Timur itu diambil dari Yordania menjadi milik Israel, dan juga Golan Heights dari Suriah menjadi milik Israel. Pada 1973 itu terjadi peperangan Yom Kippur. Nah, jadi karena berangkat dari kekalahan 3 negara ya, Suriah, Yordania, dan juga Mesir pada perang 6 hari, lalu di 1973 ketiga negara ini berinisiatif untuk menyerang kembali Israel, memperebutkan wilayah-wilayah yang sudah diambil oleh Israel saat itu. Jadi Sinai Peninsula itu diambil oleh Israel, itu ingin direbut kembali oleh Mesir. Lalu Golan Heights yang di utara itu telah diambil oleh Israel, ingin diambil alih lagi oleh Suriah. Lalu Yerusalem Timur dan tepi barat yang tadinya diambil oleh Israel, ini ingin diambil alih lagi oleh Yordania. Jadi 3 negara ini mereka menyerang bersama-sama ke wilayah Israel untuk mengambil kembali 3 wilayah yang direbut oleh Israel ini. Pada awalnya memang Israel itu sempat kelimpungan ya oleh serangan dari 3 negara Arab ini, karena memang mereka menyerangnya mendadak, namun lambat laun gitu ya, Israel itu bisa mengembalikan kedikdayaannya dia gitu. Jadi mereka bisa mempertahankan wilayah-wilayah tersebut dari 3 negara Arab tersebut. Jadi banyak yang mengatakan bahwa 3 negara Arab ini masih kalah ya ketika mereka perang Yom Kippur dengan Israel. Atas dasar perang Yom Kippur 1973 akhirnya muncullah perjanjian Camp David pada 1978. Jadi ini adalah upaya perdamaian yang dilakukan oleh negara-negara Arab ya, 3 negara Arab tadi dengan Israel. Jadi intinya dari perjanjian Camp David ini adalah memberikan otoritas kepada Palestina untuk mengelola sendiri wilayah yang di tepi barat ya, bersama Yordania. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mengembalikan Sinai Peninsula kepada Mesir. Jadi di antara 3 itu, Sinai Peninsula diberikan kepada Mesir, tapi duanya, Golan Heights dan juga Yerusalem Timur itu tidak diberikan kepada Suriah dan Yordania. Jadi isinya Camp David itu hanya mengembalikan dari 3 wilayah itu ya, hanya satu yaitu Sinai Peninsula yang diberikan kepada negara asalnya yaitu Mesir. Pada 1982 terjadilah perang Lebanon. Nah, dasarnya adalah memang di antara PLO, jadi PLO itu adalah Palestinian Liberation Organization, dan juga Israel itu memang seringkali terjadi intrik-intrik kecil ya. Jadi perang di antara mereka tapi kecil-kecilan, skalanya nggak kayak Yom Kippur, nggak kayak Six Day War gitu. Nah, jadi nggak pakai alat-alat artileri yang gede gitu ya. Nah, enggak, mereka cuma kecil-kecil gerilya aja kayak gitu. Nah, jadi PLO itu disinyalir memiliki markas di selatan Lebanon. Nah, Israel ini once for all dia ingin menghilangkan PLO dari muka bumi. Akhirnya dia menyerang selatan Lebanon, dan ketika itu Israel itu beranggapan bahwa PLO sudah hilang. Tapi nyatanya adalah PLO ini berhasil memindahkan markasnya dari selatan Lebanon menuju Tripoli, India. Nah, jadi sambil sembunyi-sembunyian itu mereka kabur dari Israel. Lalu Israel itu menunjuk lah, istilahnya mengangkat presiden yang pro Israel yaitu Bahir Gemayel. Nah, jadi Bahir Gemayel ini pro banget Israel. Jadi Israel beranggapan bahwa dengan naiknya Bahir Gemayel ini menandakan bahwa pengaruh Iran di wilayah tersebut tidak ada, dan juga tidak ada lagi yang support dengan PLO. Tapi sayangnya Bahir Gemayel ini tidak bertahan lama ya. Di tahun yang sama 1982 beliau dibunuh, dan akhirnya menguatkan kembali resistensi PLO di wilayah selatan Lebanon. Pada 1987 terjadi uprising besar-besaran yang kita kenal dengan Intifada pertama. Jadi
itu berlangsung selama sekitar 6 tahun ya. Jadi dari 87 sampai 93 protes besar-besaran, terus riot ya, huru-hara di Israel dan Palestina, hingga akhirnya memaksa Israel itu menempatkan sekitar 80.000 pasukannya di Gaza dan tepi barat untuk mengamankan wilayah tersebut. Nah, selama intifada tersebut, itu diperkirakan 1.000 warga Palestina itu meninggal dan sekitar 100 sampai 200 warga Israel itu meninggal ya. Jadi rasionya 1:100. Gila banget ya. Enggak, 1:10 ya berarti ya. Jadi setiap satu Israel mati, 10 Palestina mati gitu. Ini memang ini tuh adalah upaya yang dilakukan oleh warga Palestina dikarenakan ketidakadilan yang mereka rasakan di wilayah mereka karena Israel berkuasa saat itu. Nah, jadi intifada pertama ini berhenti pada 1993 dengan ditandatanganinya Perjanjian Oslo I. Perjanjian Oslo I ini adalah sebenarnya buah dari pembicaraan Madrid, Conference Madrid tahun 91. Yang mana intinya dari Oslo I ini adalah PLO sebagai otoritas Palestina itu diberikan self-governing control oleh Israel. Jadi PLO ini diberikan wewenang oleh Israel untuk mengatur sendiri wilayahnya, yaitu di Gaza dan tepi barat. Sebagai gantinya, PLO itu juga harus mengakui keberadaan negara Israel. Jadi timbal baliknya seperti itu. Palestina diberikan administrasi sendiri di bawah naungan PLO. Sebagai gantinya PLO mengakui adanya negara Israel. Jadi ini two state solution yang awalnya itu tahun berapa tuh? 1947 ya. Nomor 181 dari United Nations. Jadi ada separasi dua negara. Nah, ini di Oslo Accords ini, perjanjian Oslo I ini itu akhirnya berusaha lagi dihidupkan ya, two state solutions, dua negara terpisah antara Palestina dan Israel. Selain dua hal tersebut, ada 4 topik juga yang dibahas, yaitu adalah penarikan tentara Israel di wilayah-wilayah Palestina seperti tepi barat dan Gaza. Jadi secara berangsur itu tentaranya Israel harus pindah ya, harus ditarik oleh Israel kembali ke negaranya gitu, negara Israel. Tidak boleh ada tentara Israel di tepi barat dan juga Gaza. Lalu kedua adalah bagaimana mekanisme pemilu yang harus diadakan di Palestina nantinya. Yang ketiga adalah perkembangan ekonomi dan yang keempat adalah kerjasama global antara Palestina dan Israel. Lalu pada 1995 itu kita ada perjanjian Oslo II atau Oslo Accords II ya. Itu menindaklanjuti hasil dari perjanjian Oslo pertama. Jadi detail-detailnya itu bakal lebih banyak dibahas di sini. Dari bagaimana mekanisme tentara Israel itu harus pindah dari Gaza dan tepi barat kembali ke negaranya. Lalu bagaimana mekanisme pemilihan umum di Palestina dan juga pemisahan wilayah-wilayah di Palestina. Di perjanjian Oslo II ini juga itu kita mengetahui bahwa wilayah di Palestina itu akhirnya dipecah menjadi dua ya, menjadi tiga yaitu area A, area B, dan area C. Nah, area A itu terdiri dari kota-kota besar di Palestina seperti Ramallah, Bethlehem, dan Jenin itu dikuasai oleh Palestina dan diadminister oleh Palestina sendiri. Lalu ada area B itu terdiri dari beberapa kota itu dikuasai oleh Palestina, tapi keamanannya dijaga oleh Israel. Lalu banyak dari pedesaan itu masuk ke area C, itu dikuasai oleh Israel dan keamanannya diatur oleh Israel. Jadi area A itu murni Palestina, area B itu dibagi dua, Palestina dan Israel, dan area C itu murni Israel. Nah, kalau misalnya dari seluruh wilayah Palestina, ternyata area C ini 60% dari wilayah Palestina. Jadi 60%-nya ini quote and quote itu diambil alih oleh Israel walaupun bentuknya masih dalam pedesaan gitu ya. Nah, ternyata banyak yang mengklaim ya. Jadi dari salah satu pihak itu mengklaim bahwa pihak lawannya itu mencederai perjanjian Oslo I dan Oslo II. Tapi begitu juga sebaliknya. Pihak kedua mengklaim bahwa pihak lawannya itu yang mencederai perjanjian tersebut. Dan akhirnya muncullah perjanjian Wye River pada tahun 1998. Nah, jadi di perjanjian Wye River 1998 ini diatur nih mekanisme bagaimana perpindahan baik masyarakat Palestina, masyarakat Israel, tentara Israel dari satu area menuju area lainnya. Jadi misalnya nih,
area A nih masih ada orang Israel, itu diatur sedemikian rupa bagaimana dia bisa pindah dari area A menuju ke area B atau area C, karena area A itu kan nggak boleh ada Israel. Begitu juga di area C, di area C kan nggak boleh ada Palestina nih ya. Jadi bagaimana diatur warga Palestina itu harus pindah dari area C ke area A atau area B gitu. Nah jadi di White River ini ditulis sedemikian rupa bagaimana mekanisme cara perpindahan masyarakat dan tentara. Ternyata setelah perjanjian White River ini juga masih terdapat intrik-intrik ya, sampai akhirnya muncul intifada kedua pada tahun 2000 sampai 2005. Nah, ini yang memang merupakan provokasi dari Israel, karena pada saat itu di tahun 2000 politisi yang bernama Ariel Sharon yang nantinya tahun 2001 itu dia terpilih jadi Perdana Menteri Israel itu menginjakkan kakinya di Al-Aqsa menggunakan sepatu ya. Jadi dia bawa pakai sepatu, pakai lengkap gitu. Dia entah itu kampanye, entah itu apa, dia masuk ke Masjid Al-Aqsa. Nah ini tuh dianggap sebagai provokasi oleh masyarakat Palestina loh. Lu ngapain masuk ke Al-Aqsa? Itu Al-Aqsa kan wilayah gua, lu kan di tempat lu aja buat ibadah gitu, jangan masuk ke masjid kita. Jadi istilahnya masyarakat Palestina itu menganggap bahwa si Ariel Sharon ini mengotori masjid haram ya, Masjid Al-Aqsa ya, masjid suci lah disebutnya ya. Jadi akhirnya muncul intifada kedua yang berlangsung sampai 2005. Jadi 5 tahun tuh, mulai dari 2000 sampai 2005. Yang mana menelan korban cukup banyak, jauh lebih banyak daripada intifada pertama. Jadi intifada pertama itu kan 1000 banding 160. Nah, kalau misalnya sekarang itu 3000 di pihak Palestina dan 1000 di pihak Israel. Luar biasa. Tapi ternyata baik intifada 1 maupun intifada 2 itu jumlah korbannya ya, itu jauh lebih kecil dibanding perang yang dimulai 7 Oktober 2023. Yang mana dimulai dengan penyerangan Hamas ke Israel. Jadi intifada 1 tadi kan 1000 banding 100, di intifada 2 3000 banding 100. Kalau sekarang itu udah lebih dari 15.000 korban jiwa di Palestina yang 5 kali lipat daripada intifada kedua yang sudah memakan jumlah korban yang cukup banyak. Nah, jadi kita udah berbicara sejarah negara Israel ya, penduduk Israel dan Palestina di part pertama. Lalu perang-perang yang terjadi setelah kemerdekaan Israel dan upaya-upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh dua belah pihak dari merdekanya Israel hingga sekarang, tapi juga masih gagal. Nah, kita nggak tahu ke depannya seperti apa ya. Jadi kalau misalnya ternyata di depannya ada upaya perdamaian lagi, ada perang lagi, nanti harusnya sih kita bakal update. Tapi itulah yang menjadi akar permasalahan konflik antara Israel dan Palestina. Jadi dari suatu wilayah itu ada pendatang, wilayah native-nya sendiri tidak ingin pendatang tersebut mendirikan negara, akhirnya bentrok. Karena mungkin ya, sebenarnya kan mereka diterima aja ya, Yahudi-Yahudi yang dipersekusi di Eropa itu kan diterima-terima saja gitu ya untuk masuk ke wilayah Palestina. Tapi yang tidak diterima adalah mereka pendatang itu ingin mendirikan negara di wilayah Palestina. Padahal sebenarnya kalau mereka ingin tinggal sih mungkin tidak apa-apa, karena selama ini kan ya baik Yahudi, Muslim, Kristen itu di wilayah Palestina ya mereka hidup akur-akur aja gitu. Tapi ketika ada program pendirian negara akhirnya bentrok antara penduduk setempat ya area Palestina melawan Yahudi gitu ya, Israel itu. Nah, jadi sekian dulu video kedua tentang sejarah konflik antar zaman, akhir zaman Palestina versus Israel. Kalau misalnya kalian ada tambahan terkait dengan konflik ini, silakan kalian tulis di kolom komentar. Nah, apabila kalian ingin apa lagi ya masalah-masalah yang ingin kita bahas di video selanjutnya, kalian kasih tahu juga di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.